Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 11 SMA Muhammadiyah Bantul. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca doa pagi hari ini, kita dapat bersemangat dalam belajar dan kalian bisa menerima pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku semuanya, kemarin kita telah mempelajari tentang teori-teori sel, kemudian tentang komponen kimiawi yang menyusun dari bagian-bagian sel. Nah, pada kesempatan hari ini yang akan kita pelajari mengenai struktur dan fungsi dari sel. Apa sih itu struktur dan fungsi dari sel? Nah, ini kita lihat dulu. Kita akan mempelajari struktur sel dan fungsinya. Kalau membahas struktur berarti kita akan melihat yang namanya bentuk-bentuknya. Seperti apa itu bentuk sel. Kemudian dari struktur kita akan tahu mengenai fungsi-fungsinya. Kalau berbicara tentang fungsi berarti manfaatnya untuk apa. Next. Nah, yang pertama kita akan melihat tentang struktur dari sel hewan. Kalian bisa amati dari video ini dan juga dari materi yang telah saya share ke Google Classroom kalian. Kalian bisa lihat tentang sel hewan. Di situ ada beberapa bagian-bagian. Saya akan menjelaskan tentang organel-organel yang ada pada sel hewan. Di situ banyak sekali tulisannya ya. Mulai dari yang paling luar ada membran plasma, kemudian semakin masuk ke dalam sampai di bagian yang terdalam adalah nukleolus atau nukleolus itu adalah anak inti. Nah, di luarnya itu terdapat nukleus atau inti selnya. Ini adalah sel hewan, kemudian next kita lihat perbedaannya. Nah, ini miliknya sel tumbuhan. Kalau tadi kalian lihat, silakan kalian juga sambil menyaksikan video ini, kalian pastikan sudah mendownload materi yang saya masukkan ke dalam Google Classroom-nya kalian. Jadi kalian bisa melihat, kalian bandingkan seperti apa itu sel tumbuhan dan sel hewan. Kalau dari sekilas gambarnya itu sudah banyak sekali perbedaan. Kalian di situ bisa melihat di dalam sel tumbuhan ada yang berwarna hijau-hijau, bulat-bulat. Nah, yang bulat itu adalah kloroplas. Kloroplas tentunya kalian tahu ya, dia berfungsi sebagai pemberi warna hijau pada tumbuhan. Kemudian di situ ada lagi yang berbentuk sangat besar, berbentuk seperti bulan dan berukuran besar itu adalah vakuola. Vakuola pada tumbuhan itu berukuran lebih besar daripada vakuola yang ada pada sel hewan. Fungsinya untuk apa? Fungsi vakuola pada tumbuhan itu digunakan untuk penyimpanan air, penyimpanan udara. Jadi hanya tumbuhan yang memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, itu kalian bisa lihat ya, ada vakuola yang berukuran besar, kemudian ada kloroplas. Kloroplas ingat yang punya hanya tumbuhan. Kita sel hewan tidak memiliki kloroplas. Next. Nah, ini saya akan menjelaskan satu persatu, tapi saya tidak akan menjelaskan keseluruhan. Kenapa? Karena kalian bisa mempelajari sendiri dari materi yang sudah saya berikan lebih lengkap. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang poin-poin pentingnya saja. Kita lihat yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma ini merupakan lapisan tipis yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Kalau kalian tahu, membran plasma ini dia berada di lapisan yang paling luar. Kemudian dia bersifat selektif permeable. Apa sih artinya selektif permeable? Hanya dapat dilewati ion, molekul, dan senyawa tertentu. Kalau air bisa nggak, Bu? Nggak bisa, karena dia namanya selektif. Berarti dia pemilih. Dia memilih sesuatu yang hanya dia sukai yang bisa masuk ke dalam membran plasma. Kemudian kita lihat fungsinya. Untuk apa sih membran plasma? Yang pertama, mengontrol keluar masuknya zat dari atau ke dalam sel. Yang kedua, pelindung agar isi sel tidak keluar. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai penerima rangsang. Ingat ya, membran plasma itu berada di lapisan yang paling luar. Karena dia di paling luar, berarti dia berfungsi untuk melindungi organel-organel yang ada di dalamnya. Next. Nah, ini adalah bagian dari membran plasma. Kita bisa lihat, kalian bisa saksikan di sana ya, ada lapisan luar sel, kemudian di bagian tengah ada bagian hidrofobik, kemudian ada bagian hidrofilik. Apa sih artinya hidrofobik dan hidrofilik? Kalau kalian lihat, hidrofobik, fobia, berarti fobia itu artinya
takut. Takut dengan siapa dia? Si membran sel yang dia dikatakan sebagai bagian hidrofobik itu berarti dia takut dengan air. Kalau bagian yang hidrofilik itu berarti dia tidak takut dengan air. Kenapa kok takut air? Karena lapisannya terdiri dari lipid atau lemak. Kemudian kalian bisa dilihat di sana ya, ada bagian dari yang atas yang bulat-bulat itu ada glikoprotein, ada glikolipid, itu kalian bisa pelajari sendiri. Oke, next. Yang kedua, organel setelah membran plasma adalah nukleus atau inti sel. Yang ini paling mudah biasanya berbentuk bulat, berbentuk lingkaran seperti ini kalau digambar. Itu adalah nukleus. Fungsinya untuk apa? Mengontrol sintesis protein. Yang kedua, pengendali metabolisme sel. Dan yang ketiga, penyimpan informasi genetik. Ingat, nukleus itu adalah inti. Berarti kalau kalian ibaratkan dia adalah otaknya kalian. Dia adalah otaknya dari sel. Berarti yang mengatur seluruh kegiatan sel itu adalah nukleus. Nah, di dalam nukleus ini terdapat nukleolus atau anak inti sel. Kalau tadi dari gambar ada yang berbentuk lingkaran, kemudian di dalamnya lagi ada lingkaran kecil. Nah, lingkaran kecil itulah si nukleolus atau anak inti sel. Fungsinya untuk apa? Untuk menyintesis komponen yang akan dibawa ke ribosom. Next. Yang ketiga adalah sitoplasma atau sitosol. Sitoplasma ini adalah cairan sel yang mengandung nutrien, ion, dan garam. Fungsinya untuk apa? Sebagai tempat dari organel sel. Nggak mungkin kan organel itu dia tidak memiliki tempat. Nah, kalau kalian ibaratkan sitoplasma ini kan adalah cairan. Nah, si cairan ini kita ibaratkan sebagai kolam renang airnya. Nah, di dalamnya itu nanti ada organel-organel yang lain seperti contohnya tadi ada nukleus, kemudian nanti ada juga mitokondria, ada ribosom, dia nanti berenang-renang di dalam sitoplasma. Kemudian yang kedua sebagai tempat reaksi metabolisme. Next, selanjutnya. Yang keempat, nah tadi saya membahas tentang ribosom. Yang keempat yang kita pelajari adalah organel yang bernama ribosom. Ribosom ini berbentuk butiran-butiran kecil, berarti lingkaran-lingkaran ya. Nah, ribosom terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada ribosom bebas dan yang kedua ribosom terikat. Apa sih maksudnya bebas dan terikat? Kita lihat. Ribosom bebas ini dikatakan tersuspensi dalam sitosol, berarti dia berada di dalam sitosol atau di dalam sitoplasma. Fungsinya untuk mensintesis protein dalam sitoplasma. Kemudian kalau yang ribosom terikat, dia ini menempel pada retikulum endoplasma. Kalian ingat ya, kalau yang ribosom bebas berarti dia berenang bebas di dalam sitoplasma. Kalau yang ribosom terikat, dia menempel pada retikulum endoplasma. Fungsinya untuk apa? Untuk sintesis protein yang akan dimasukkan ke dalam retikulum endoplasma. Next. Nah, yang kelima, tadi saya sudah membahas tentang apa sih itu retikulum endoplasma atau biasa kita sebut sebagai RE. RE ini berbentuk seperti labirin. Silakan nanti kalian lihat lagi di gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan keduanya memiliki RE, memiliki retikulum endoplasma. Berbentuk seperti labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Berarti dia ada kaitannya atau menempel dengan nukleus. Nah, jenisnya ini juga ada dua RE. Ada RE halus dan ada RE kasar. Ini masih berkaitan dengan ribosom yang tadi kita bahas. Dikatakan sebagai retikulum endoplasma halus jika dia tidak bergranula. Apa sih maksudnya bergranula? Permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom. Jadi tidak ada bintil-bintil ribosom pada retikulum endoplasma. Itu kalau RE halus. Yang kedua, fungsinya dulu. Fungsi dari retikulum endoplasma halus ini untuk sintesis lipid, sintesis lemak, dan untuk metabolisme karbohidrat. Yang kedua masuk ke retikulum endoplasma kasar. Dikatakan kasar karena dia memiliki granula. Siapa granulanya? Karena dia ditempeli oleh ribosom. Jadi dari labirin di luarnya ada butiran-butiran ribosom. Fungsinya untuk apa? Untuk mensintesis protein yang akan digunakan ribosom di luar sel. Itu perbedaan dari retikulum endoplasma. Next. Yang keenam ada badan Golgi. Badan Golgi ini terdiri dari tumpukan kantong pipih, nanti kalian lihat, atau bentuk lain dari badan Golgi. Kalian ingat telepon rumah, nah itu bentuknya seperti badan Golgi.
Kemudian berperan sebagai pusat produksi, pergudangan, dan pengiriman produksi sel. Di dalam sel tumbuhan, Golgi disebut juga sebagai diktiosom. Jadi ingat ya, sel tumbuhan maupun sel hewan keduanya memiliki badan Golgi, hanya berbeda nama. Kalau di sel hewan dikatakan badan Golgi, kalau di sel tumbuhan dikatakan sebagai diktiosom. Fungsinya untuk apa? Untuk sekresi, membentuk vesikula yang berisi enzim, atau nama lain dari sekresi adalah penyaringan kembali sisa-sisa metabolisme yang masih bisa digunakan. Kalau ekskresi kan sudah tidak bisa digunakan, kalau sekresi masih bisa digunakan oleh sel tubuh. Kemudian yang kedua untuk membuat makromolekul. Next. Nah, yang ketujuh, mitokondria. Mitokondria ini berfungsi untuk respirasi sel yang dapat menghasilkan energi. Jadi, yang dapat menghasilkan energi pada tubuh kalian ini adalah si mitokondria. Energinya berupa apa? Berupa ATP. Next. Nah, kita akan lihat. Saya hanya menjelaskan 7, padahal tadi banyak sekali ya. Nanti silakan kalian kembali melihat pada materi yang sudah saya berikan di dalam Google Classroom kalian. Jangan lupa silakan diunduh, bahkan bisa juga silakan kalian print, digunakan untuk belajar. Selanjutnya kita belajar tentang sistem endomembran. Apa sih itu sistem endomembran? Sistem endomembran adalah hubungan antar organel-organel sel. Berarti setiap organel memiliki hubungan. Contohnya, selubung nukleus bersinggungan dengan RE. Tadi saya bilang kan, retikulum endoplasma itu dia menempel pada nukleus. Itu contoh pertama dari sistem endomembran. Yang kedua, retikulum endoplasma menghasilkan vesikula yang nantinya akan bergerak ke badan Golgi. Jadi antara retikulum endoplasma dengan badan Golgi dia memiliki bersinggungan. Jadi mereka bekerja sama. Seperti itu. Next. Nah, tadi saya sudah bilang, tadi saya jelaskan dari sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki beberapa perbedaan. Di sini kalian bisa lihat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan yang sangat mencolok. Jadi betul-betul hanya ada di sel hewan atau hanya betul-betul ada di sel tumbuhan. Kita lihat yang pertama, dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Sel hewan, kalian, saya, itu tidak memiliki dinding sel. Kemudian untuk vakuola, sel hewan dia memiliki, kita semua memiliki, tumbuhan juga memiliki, hanya berbeda pada ukurannya. Ukuran pada sel hewan, vakuolanya lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Tadi kalian lihat ya, yang berbentuk seperti bulan, yang lebar, nah itu tadi adalah vakuolanya. Kemudian sentriol. Sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Dan yang terakhir adalah plastida. Plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Kita sel hewan tidak memiliki plastida. Apa sih tadi yang sudah kita bahas? Ada vakuola, sentriol, plastida. Kita cek satu persatu. Vakuola pada tumbuhan dia berfungsi untuk menyimpan gas dan menyerap air. Kemudian sentriol yang ada pada sel hewan berfungsi untuk membantu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis pada sel. Dan yang terakhir, plastida yang hanya dimiliki oleh tumbuhan berfungsi untuk menyimpan zat warna. Contohnya tadi ada kloroplas, ada kromoplas, ada juga leukoplas. Itu ya. Nah, Budian rasa cukup untuk hari ini tentang struktur dan fungsi dari sel yang kalian pelajari. Silahkan kalian jangan lupa selalu membuka Google Classroom-nya kalian, karena di situ kalian bisa mengunduh materi yang hari ini saya berikan ke kalian, bahkan lebih lengkap. Kemudian jangan lupa kalian juga harus presensi di Google Classroom-nya. Caranya dengan kalian buka tugas kelas, kemudian pilih presensinya, kemudian klik hadir, berarti kalian sudah hadir pada pembelajaran saya pagi hari ini. Setelah kalian menyaksikan video saya, jangan lupa mengerjakan kuis untuk hari ini. Kuisnya juga tersedia di tugas kelas, jadi silakan segera dikerjakan. Maksimal mengumpulkan adalah pukul 11 pagi. Jangan lupa, jangan sampai kalian tidak mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan berarti nilainya berkurang. Budian rasa cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar, tetap semangat meskipun belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan dan tetap beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.